Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Waduh, semangat semua Kak. Bener Kak. Iya. Kak Jeki hampir lupa. Adik-adik, sudah ada yang pernah tahu dengan kakak? Tahu nggak dengan kakak yang ada di sebelahnya Kak Jeki ini? Belum. Wah, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Oke, ini kakak baru ya, akan bersama-sama dengan kita. Kakak ini akan melayani KA sekolah KA juga. Oke, dipersilakan untuk memperkenalkan diri Kak. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ya, nama saya Kak Awan. Ya Kak Awan. Iya Kak. Nah, selamat Iya. datang Kak Awan. Terima kasih. Selamat beribadah bersama-sama dengan kita. Nah, Kak Awan, sebelum Iya, Kak. kita mulai, kita ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya dulu Kak. Ya bener Kak. Tuh, Ayo, Kak kita Jeki buka dan Alkitab. Kak Awan juga punya Alkitab nih. Iya. Oke. Adik-adik, kita buka Alkitabnya di mana Kak Awan? Di Keluaran 8 Kak, ayatnya yang ke-19 Iya sampai betul. 23. Keluaran 8 ayat 19 sampai 23. Benar sekali. Nah, untuk adik-adik yang mungkin belum tahu, yang masih belum bisa buka Alkitab, boleh minta tolong ya, Ya, orang boleh. tua atau kakak atau siapapun yang bisa menolong. Iya bener. Ya, oke. Nah, sudah? Kayaknya sudah semua Kak. Iya. Murid-murid sekolah minggu kita ini Iya, pinter-pinter. pintar-pintar sudah Iya. tahu di mana Iya letaknya. Oke. dong. Kalau sudah ditandain ya adik-adik ya, seperti punya Kak Jeki begini, terus ditaruh di dekatnya supaya kita bisa bebas memuji Tuhan, supaya kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Benar, Kak. Ya. Kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sekali Kak. Wah, baik, Iya. luar biasa, betul, Tuhan baik. Tuhan sangat Ditunjukkan baik. dengan matahari yang bersinar Kak. Burung-burung berkicau juga Burung-burung sangat berkicau. indah. Waduh, jadinya pingin nyanyi nih Kak. Waduh, ya Oke, boleh, adik-adik, Kak. mari kita akan nyanyikan lagu Matahari Bersinar Bersinar Terang. Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang Kita esa. nyanyikan lagi Matahari Bersinar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama walaupun terbatas jarak dan tempat, tapi kami bisa bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau mau pakai kami, siapkan hati kami untuk bisa mengikuti ibadah-Mu sepenuh hati Bapak. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, kawan, Tuhan itu Iya, Kak. sungguh baik. Benar Dan sekali Kak. kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Sekalipun Benar sekali Kak. dunia berubah, gunung-gunung beranjak. Beranjak. Beranjak itu berarti gunungnya hilang. Iya, Pergi. loncat-loncat Tuhan tetap hilang. mengasihi kita. Iya, benar sekali Kak. Wah, luar biasa. Luar Ini biasa. nyanyi lagi nih Kak. Waduh, boleh Oke, nih kita Kak. kita akan nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kasih Tuhan tidak akan beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami sudah merayakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi Kak Emi yang akan bercerita. Tuhan juga urapi kami semua yang mendengarkan. Supaya kebenaran Tuhan yang boleh dinyatakan pagi hari ini. Kami siap mendengar, berkati telinga, mata, dan seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk Kak, sekarang kita baca ya. Oke Kak. Yuk adik-adik, tadi Alkitabnya yang sudah disiapkan. Kita baca ya. Oke, dibuka dalam Keluaran 8 ayat 19 sampai 23. Ayatnya yang ke-19 Kak. Ya, 2, 3. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ih, nyamuk. Ih, gatal. Aduh, sakit banget. Mah, tolong. Nyamuknya banyak banget, Mah. Aduh, gatal. Kemarin katak. Sekarang banyak nyamuk. Oh, tidak. Adik-adik, kok bisa ya ada begitu banyak nyamuk dan hanya ada di bangsa Mesir aja? Ternyata yang melakukan itu adalah Tuhan. Musa bilang kepada Harun, turunkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk. Lalu seluruh debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan juga pada binatang. Kok ini banyak nyamuk ya? Ini pasti ulah Musa dan bangsa Israel ini. Mereka kira mereka aja yang bisa. Para ahli Mesir juga bisa. Ayo kalian buat. Siap Tuanku Raja. Kemarin kan bisa. Sekarang juga pasti bisa. Bangsa Mesir kan hebat. Tuanku Raja, aku akan membuat demikian dengan ilmu-ilmu yang aku miliki. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Maaf Tuanku Raja, aku nggak bisa melakukannya. Inilah tangan Tuhan. Tapi adik-adik, hati Firaun tetap keras. Dia tidak mau mendengarkan mereka. Apa-apaan ini Allah Israel? Nggak mungkin hanya Allah Israel yang bisa. Kita juga pasti bisa, kita kan hebat. Adik-adik, kemahakuasaan Allah Israel tidak dapat disandingkan dengan para ahli Mesir itu. Ahli-ahlinya kita, sesombong-sombongnya kita, sehebat apapun kita, tidak akan bisa menyanyi kuasa Tuhan. Sekeras-kerasnya kita belajar, terus bekerja keras. Tetapi tanpa Tuhan, kehebatan, potensi maupun keterampilan kita tidak ada apa-apanya jika tidak ada campur tangan Tuhan. Para ahli yang dianggap hebat itu kemudian mengakui perbuatan hebat Tuhan. Namun tetap saja hati Firaun keras dan tidak mau mendengarkan mereka.
Musa, bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Firaun pada waktu dia keluar dari sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarlah umatku itu pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, mereka itu akan dipenuhi dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku itu tinggal. Sehingga di sana tidak ada pikat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Bunyi apa itu? Lihat. Ih, ada lalat. Ih, banyak sekali. Aduh, lalat ini menjijikan banget sih. Itu bukan lalat biasa. Itu lalat pikat. Ih. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih lalat pikat itu apa? Kira-kira seperti apa ya? Nah, lalat pikat itu lalat yang berukuran besar dan penghisap dan penjilat darah. Mereka yang dihinggapi lalat itu sangat menderita. Lalat itu cuma datang di tempat orang Mesir. Lalat ini gede banget lagi. Coba lihat di sana. Kok nggak ada ya lalat pikatnya? Iya, itu di sana kan tempatnya bangsa Israel. Kok nggak ada ya di sana? Kok di tempat kita aja? Adik-adik, Tuhan membedakan secara jelas yang mana umatnya dan yang bukan. Tuhan secara tegas ingin menunjukkan bahwa dialah Allah orang Israel. Sehingga Tuhan memperlihatkan dengan serius dan dengan tegas di mana umatnya dan bangsa Mesir. Tuhan tidak akan mencampur adukan dan membiarkan umatnya mengalami penderitaan seperti orang Mesir. Pengawal, panggil Musa dan Harun sekarang. Baik Tuanku Raja. Musa, pergilah persembahkan korban kepada Allahmu di sini saja, di Mesir. Tidak perlu pergi jauh-jauh. Tuanku Raja, kami tidak mungkin membuat persembahan korban di sini. Karena pasti orang Mesir akan melempari kami dengan batu. Soalnya mereka tidak suka dengan Allah kami. Jadi kami harus pergi ke padang gurun selama 3 hari untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Oke, baik Tuhan, aku akan berdoa kepada Tuhan supaya lalat pikat ini dijauhkan daripadamu dan rakyatmu. Tapi Tuhan harus menepati janji untuk membiarkan bangsa Israel pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oke Musa, aku janji. Wah, lalat pikatnya udah pergi. Tuan, di luar sana udah gak ada lalat pikatnya. Iya, lalat pikatnya sudah menghilang Tuanku. Adik-adik, tapi ternyata Raja Firaun tidak menepati janjinya. Dia tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Kita pernah juga gak sih seperti Firaun ini? Kita tuh sering buat janji sama orang tua, sama teman, bahkan janji kepada Tuhan. Kita janji kepada orang tua kita, "Mak, aku janji akan belajar untuk semester ini." Kenyataannya enggak. Kita tetap main games, kita tetap scroll sosial media, kita buka IG, buka TikTok, buka WhatsApp, main handphone aja terus. Ya, kita juga bahkan pernah janji kepada Tuhan. Tuhan, aku janji aku akan rajin berdoa dan baca firman. Baca Alkitab, baca dengar firman-Mu ya Bapa. Tetapi ternyata kita nggak pernah berdoa. Adik-adik, yuk kita mau untuk menuruti firman Tuhan dan tidak mengeraskan hati kita seperti yang dilakukan oleh Firaun. Bisa untuk kita melakukannya? Ayo sekarang kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia.
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman hari ini. Kami belajar ya Bapa, untuk selalu taat kepadamu dan tidak mengeraskan hati kami ya Bapa. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami, dimanapun mereka berada ya Bapa. Pimpin dan sertai mereka dalam proses belajar mereka ya Bapa. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang tetap taat dan setia kepadamu ya Bapa. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, manapun mereka berada, kiranya Engkau sendiri juga mau jaga lindungi mereka ya Bapa, pimpin dan sertai mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah ya Bapa, kiranya Engkau juga mau campur tangan dalam pemerintahan kami, dalam negara kami, biarlah apapun yang dikerjakan oleh bangsa dan negara kami bisa berguna untuk semua kami rakyatnya ya Bapa. Ya Bapa di sorga, pimpinan sertai kami selalu ya Bapa dalam menghadapi COVID ya Bapa. Biarlah kami juga selalu taat pada protokol ya Bapa. Biarlah Bapa kami selalu sehat selalu. Kami juga berdoa untuk teman-teman, mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang isolasi mandiri, mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau juga memberi mereka kekuatan dan pengobatan ya Bapa, sehingga mereka juga bisa sembuh. Ini doa kami ya Bapa, pimpinan sertai kami ya Bapa dalam sekali melakukan segala kegiatan aktivitas kami hari ini. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Awan. Iya Kak. Firaun tuh gitu ya. Iya. Udah dia mengeraskan hati. Dia nempati janji lagi. Iya, parah banget sih. Aku mau seperti Musa. Iya, saya Dia juga selalu Kak. taat. Iya, saya juga. Kak. Iya. Dan kita bisa terus taat. Kita bisa terus dipimpin oleh Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang menjadi Hikari. Kak AGKI Bromo. Hikari. Hai. Jalan di dunia penuhlah godaan, tapi Tuhan Yesus memberi firman-Nya. Jadikan pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan mengasihi. Takkan sedetik pun ku melupakan kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang firman-Mu, pelita bagi kakiku. Tuhan, aku mau taati firman-Mu, selalu setia dan mengasihi-Mu. Takkan sedetik pun ku melupakan kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu. Hikari cahaya firman-Mu, menuntun aku di sepanjang hidupku. Hikari cahaya firman-Mu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Hikari. Hikari cahaya firman-Mu, Tuhan ajarku mengerti kebenaran-Mu.
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, sudah siap untuk area hari ini? Yuk kita lihat area hari ini di bit.ly/area_KA ya. Nah, pembagian kelasnya ada kelas kecil, tengah, dan besar. Adik-adik kelas kecil mulai batita sampai TK, adik-adik kelas tengah kelas 1 sampai 4 SD. Adik-adik kelas besar kelas 5 SD sampai SMP. Wah, asik banget ya area hari ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk didokumentasikan lalu upload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Bromo. Semangat untuk kerjain area hari ini ya. Happy Sunday and God bless you.